Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kita lanjutkan perkuliahan kita pada siang hari ini dengan materi kuliah filsafat ilmu, dan salah satu bagian penting di dalam filsafat ilmu adalah kita membahas tentang salah satu metode logika yang namanya silogisme. Silogisme atau sering juga disebut dengan kias. Kias, salah satu kias merupakan atau silogisme merupakan salah satu metode penalaran. Merupakan salah satu metode di dalam menalar suatu permasalahan untuk mengambil kesimpulan. Apa kaitannya dengan silogisme dengan materi kita? Pada penulisan tes laporan penelitian, tes atau disertasi, kita akan dihadapkan pada hal-hal yang sifatnya pembahasan. Kita akan bahas dari materi pilihan kita, dan juga bagian akhir yang merupakan jawaban daripada perusahaan masalah, yaitu kesimpulan atau tujuan penelitian, benang merahnya mengarah kepada kesimpulan. Di setiap laporan penelitian ada yang namanya kesimpulan. Ketika kita ingin mengambil suatu kesimpulan, maka kita akan berhadapan dengan suatu cara berpikir yang disebut dengan penalaran, dan penalaran itu satu metodenya dalam filsafat itu adalah silogisme. Silogisme atau kias. Jadi kias adalah kumpulan dari beberapa qadiyah. Qadiyah sering juga disebut dengan premis. Premis atau konsep atau bukti kesahihan. Bukti kesahihan atau disebut juga dengan premis. Pada silogisme kita mengambil kesimpulan berdasarkan premis-premis sebelumnya. Premis sebelumnya. Ada yang disebut dengan premis mayor, ada juga premis minor, sehingga kita bisa mengambil premis baru dari premis-premis sebelumnya, apakah premis mayor atau premis minor. Seperti itu. Secara umum, kias merupakan cara penalaran yang menggunakan metode deduksi, mengambil kesimpulan dari yang umum menjadi yang lebih khusus. Jadi seorang peneliti, setelah dia melihat ada fakta-fakta, ada kenyataan-kenyataan yang dia dapatkan, sehingga dia bisa mengambil kesimpulan secara khusus dari fakta-fakta itu. Itulah silogisme. Sebagai contoh, jadi dalam kias harus ada unsur kebenaran. Kebenaran logis yang secara implisit ada di dalam premis itu. Harus ada unsur kebenaran. Artinya secara logis dia itu benar, dan bahkan kalau mungkin dibuktikan secara eksperimental. Telah dibuktikan secara eksperimen. Jadi ketika kita melakukan aktivitas penelitian dan menemukan fakta, data diolah menjadi informasi, tidak bisa kita langsung menerapkan
kaidah logisme tanpa mendahului dengan analisa kebenaran logis. Harus ada kebenaran logisnya. Apakah suatu variabel berhubungan dengan variabel yang lain atau tidak? Harus secara logis ada hubungannya. Kemudian kita bisa menerapkan metode logika silogisme. Seperti itu. Jadi kias adalah kumpulan dari beberapa qadiyah atau premis yang berkaitan, ada kaitannya, yang jika benar maka dengan sendirinya premis mayor dan minornya itu akan menghasilkan qadiyah atau premis baru. Jadi qadiyah itu premis, ya, premis baru yang dilahirkan dari premis-premis sebelumnya. Kemudian pembagian kias yang penting untuk kita ketahui itu hanya dua. Adapun ada pendapat yang lain itu ada tiga. Kias atau silogisme itu ada tiga. Tapi yang umum yang ada kaitannya dengan penelitian kita ini, metodologi penelitian itu penting untuk kita ketahui. Itu hanya tiga. Yang pertama adalah ada yang namanya dari kulli ke juz'i, dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus, ya. Atau kita sudah sebutkan tadi bahwa dari hal yang bersifat mayor, premis mayor, ke hal yang bersifat premis minor, maka kita bisa mengambil kesimpulan yang baru. Kesimpulan yang baru. Demikian pula di dalam penelitian. Jika kita meneliti misalnya suatu daerah, income per kapitanya di daerah itu, di dalam suatu kabupaten misalnya, katakanlah kabupaten atau kota Makassar, ya, kita melakukan penelitian di Bontoala misalnya, kita temukan income per kapita katakanlah berapa, 200.000 rupiah. Kita meneliti lagi di kecamatan lain, katakanlah di kecamatan Tamalan Rea, kita menemukan 250. Kemudian pergi lagi meneliti di kecamatan Wajo, kita mendapatkan 210. Kita mendapatkan data-data ini, kita olah sehingga kita dapatkan income per kapita dari kecamatan yang kita survei adalah berkisar antara 200 sampai 250. Ini kita bisa mengambil kesimpulan itu dari kulli, dari umum ke yang lebih khusus. Itu. Kemudian